Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Sudah siap memulai pelajaran hari ini? Oke, siap. Ada yang tahu nggak? Kita akan belajar tentang apa? Ya betul, kita akan belajar tentang aku dan cita-citaku. Sebelumnya ibu mau tanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah membayangkan ingin menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah yang kalian bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Lalu, apakah kalian pernah membayangkan kelak akan menjadi seorang pilot, guru, arsitek, atau polisi? Nah, mari kita belajar tentang cita-citaku. Selanjutnya, ayo tebak. Ada profesi atau gambar apa yang ada di gambar tersebut? Yang pertama ada gambar dokter, arsitek, guru, dan polisi. Dari gambar tersebut, apakah kalian mengetahui tugas atau keahlian apa saja yang dibutuhkan oleh profesi tersebut sesuai dengan bidangnya? Misalnya, seorang guru. Seorang guru tugasnya mendidik siswa dengan ilmu-ilmu yang berguna dan memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya kelak. Contoh yang kedua ada seorang dokter. Dokter tugasnya memberi obat dan memeriksa pasien yang sedang sakit. Bagaimana dengan kalian? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah yang dinamakan cita-citaku. Nah, ibu akan membacakan teks bacaan berikut ini. Udin dan Benny memiliki ciri-ciri yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya seorang guru. Selanjutnya ada teks yang berjudul Cita-citaku. Coba salah satu dari kalian membaca teks tersebut. Oke, sudah selesai. Apakah kalian tahu apa yang disebut pada gambar teks tersebut? Nah, teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Puisi adalah sebuah karya yang menggunakan bahasa indah dan mengandung makna. Selanjutnya, ada ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama, menggunakan bahasa yang rapi, indah, dan tersusun dengan baik. Yang kedua, mengungkapkan isi pikiran dan perasaan pencipta puisi. Yang ketiga, memiliki rima akhir yang teratur, yaitu AAAA dan ABAB. Yang terakhir, setiap bait puisi terdiri dari 4 sampai 6 baris puisi. Oke, yang lain paham?
Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Kita adalah manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Di sini ada yang tahu jenis-jenis makhluk hidup itu apa saja sih? Ya, yang pertama ada manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ini gambar dokter hewan. Tugas dokter hewan untuk mengobati hewan yang sakit. Menjadi seorang dokter hewan tentunya harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Daur hidup atau siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Metamorfosis ada dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, Ibu punya contoh siklus hidup kupu-kupu. Bisa kita amati. Yang pertama, ada telur, kemudian berubah menjadi ulat, selanjutnya berubah menjadi pupa atau kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, bisa kita lihat bersama-sama kupu-kupu mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhannya. Itu artinya kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya, ada contoh siklus hidup belalang. Bisa kita amati. Yang pertama ada telur, kemudian berubah menjadi nimfa 1, kemudian berubah menjadi nimfa 2, selanjutnya berubah menjadi dewasa imago, dan kemudian berubah menjadi betina bertelur. Bisa kita lihat bahwa belalang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Itu artinya belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, itu tadi contoh skema siklus hidup yang sudah Ibu berikan. Kemudian, Ibu minta kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian buatlah skema hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ibu beri waktu kalian 30 menit. Nah, sudah selesai anak-anak. Ibu minta perwakilan kelompok menampilkan hasil diskusi tadi ke depan. Baik anak-anak, hasil skema kalian sudah bagus dan hampir semuanya benar. Dan pembelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita belajar mengenai cara menulis puisi, kemudian membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, kita memahami siklus hidup hewan dan membuat skema tentang siklus hidup hewan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti? Oke, sudah mengerti ya? Sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa.
tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jangan lupa tetap semangat belajar dan disiplin agar cita-cita kalian bisa tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.